Halo, perkenalkan nama saya Eligia Tata Welia Desta. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ajaran Arianisme. Jadi, ajaran Arianisme ini adalah sebuah ajaran Kristen yang dikembangkan oleh salah satu seorang pendeta yang berasal dari Alexandria yang bernama Arius di abad ke-256 sampai 336 Masehi. Ajaran ini juga berfokus pada pandangan mengenai relasi antara Yesus Kristus dan Allah Bapa. Arianisme menekankan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang tinggi, melainkan makhluk ciptaan yang lebih rendah dari Allah Bapa. Menurut Arius, Yesus sebagai anak Tuhan tidak memiliki kekekalan yang sama dengan Allah Bapa, dan ada waktu ketika Yesus tidak ada. Nah, ajaran ini juga menjadi kontroversial karena dianggap bertentangan dengan ajaran tradisional gereja Kristen yang mengajarkan kesetaraan antara Allah Bapa dan Yesus sebagai bagian dari Tritunggal Maha Kudus. Siapa sih yang pelapor dari ajaran Arianisme ini? Nah, pelapor jadi ajaran Arianisme ini adalah yang menjadi utamanya dari Arius adalah yang bernama Arius dari Arianisme. Seorang pendeta asal Alexandria, Mesir. Arius mengembangkan ajaran ini pada abad ke-4 Masehi. Ia mempengaruhi banyak pengikut, dan ajaran ini juga menyebabkan perpecahan dalam gereja Kristen pada masa itu, yang akhirnya memunculkan perdebatan teologis yang sangat sengit. Jadi Arius juga berargumen bahwa jika Yesus adalah anak Allah, maka ia harus memiliki awal penciptaan dan tidak bisa sama kekal dengan Allah Bapa. Arius juga menegaskan bahwa Yesus adalah makhluk yang sangat agung, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan Allah Bapa. Nah, ajaran Arianisme juga menentang gereja. Ajaran Arianisme yang paling menonjol dan menjadi titik perdebatan antara gagasan bahwa Yesus Kristus tidak setara dengan Allah ada beberapa poin. Yang pertama itu Bapa dan Yesus, kesetaraan Allah Bapa dan Yesus. Terus yang kedua itu ada penciptaan Yesus, dan yang ketiga penolakan terhadap Tritunggal. Nah, yang pertama itu Bapa dan Yesus, kesetaraan Bapa dan Yesus. Arianisme menegaskan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati dan tidak memiliki esensi yang sama dengan Allah Bapa. Ajaran gereja tradisional, terutama yang diajarkan dalam Konsili Nikea pada abad ke-325 Masehi, menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dari Tuhan, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Yang di sini yang berarti Yesus adalah sepenuhnya Allah dan setara dengan Allah Bapa dalam segala hal. Yang kedua itu penciptaan Yesus. Arianisme mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan dan ada waktu ketika Yesus tidak ada. Ini bertentangan dengan ajaran gereja yang menyatakan bahwa Yesus adalah kekal dan tanpa awal. Sejalan dengan konsep Tritunggal, di mana Yesus
di mana Yesus, Allah Bapa, dan Roh Kudus adalah satu esensi dan kekal. Yang ketiga, penolakan terhadap Tritunggal. Arianisme menganggap Tritunggal yang terdiri dari Allah, yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai konsep yang tidak dapat diterima secara teologis karena tidak ada setara dengan Allah Bapa. Ajaran ini menolak keyakinan bahwa ketiga pribadi dalam Tritunggal adalah satu dalam esensi dan tidak terpisahkan. Nah, pengaruh ajaran Arianisme ini terhadap gereja. Yang pertama, ajaran Arianisme ini menimbulkan ketegangan dan perpecahan dalam gereja Kristen selama abad keempat. Kontroversi ini akhirnya memunculkan konsili Nikea yang pertama pada tahun 325 Masehi dan dipimpin oleh Kaisar Konstantinus. Konsili ini menghasilkan pengakuan iman Nikea. Nah, yang kedua itu penjelasan mengenai apa sih itu Nestorianisme. Jadi, Nestorianisme adalah sebuah ajaran teologis yang muncul pada abad kelima. Nah, yang tadi di abad keempat dan ini sekarang di abad kelima, yang berkaitan dengan pandangan tentang hubungan antara sifat ilahi dan duniawi dalam diri Yesus Kristus. Ajaran ini diajarkan oleh Nestorius Patrik Konstantinopel pada awal abad ke-5 dan mengusulkan pemisahan antara dua sifat Yesus, yaitu sifat ilahi dan sifat manusiawi. Dalam pandangan Nestorius, Yesus tidak hanya satu pribadi dan dua sifat, tetapi terdapat dua pribadi terpisah, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusiawi. Dalam kata lain, meskipun Yesus adalah manusia dan juga Allah, kedua sifat itu tidak bersatu dan satu pribadi yang tunggal. Nestorianisme bertentangan dengan ajaran gereja yang lebih luas, yang menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua sifat, ilahi dan manusiawi, yang tidak terpisahkan dan tidak tercampur. Ajaran ini akhirnya dianggap sah oleh gereja setelah beberapa konsili ekumenis. Siapa pelapor dari Nestorianisme? Yang pertama, yang pelapornya adalah Nestorius, seorang teolog dan patrik Konstantinopel yang menjabat pada periode 428 sampai dengan 431 Masehi. Nestorius mengembangkan ajaran ini yang menyatakan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusiawi. Ajaran apa yang menentang gereja? Ajaran Nestorianisme yang menentang gereja. Ajaran utama Nestorianisme yang menentang ajaran gereja adalah konsep tentang dua pribadi yang terpisah di dalam diri Yesus Kristus. Beberapa poin penting di dalam ajaran Nestorianisme yang berkonflik dengan doktrin gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemisahan pribadi Yesus. Lalu yang kedua itu ada penggunaan istilah theotokos. Nah, yang pertama itu tentang pemisahan pribadi Yesus. Nestorius mengajarkan bahwa dalam diri Yesus terdapat dua pribadi terpisah, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusiawi. Menurut ajaran ini, Yesus bukanlah satu pribadi dengan dua sifat yang tak terpisahkan, melainkan dua pribadi yang berinteraksi satu sama lain. Konsep ini ketergantungan dengan doktrin gereja. Konsep ini bertentangan dengan doktrin gereja
yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dan memiliki dua sifat yang tidak tercampur dan tidak terpisahkan. Sekian dari penjelasan saya. Dah.